Malam itu di sebuah rumah sederhana di Purwakarta, Jawa Barat, terdengar suara detakan jam yang mengisi keheningan. Rumah itu milik pasangan muda, Dea Permata Karisma dan suaminya, Ferry Riana. Keduanya dikenal sebagai pasangan yang harmonis. Dea seorang HRD di perusahaan besar, disiplin, ramah, dan disukai banyak orang. Sementara Ferry, suaminya, bekerja keras untuk keluarga kecil mereka. Di rumah itu juga tinggal seorang asisten rumah tangga, Ade Mulyana. Ia sudah cukup lama bekerja untuk keluarga Dea dan dianggap bukan lagi orang luar. Dea bahkan sering mengatakan bahwa Ade sudah seperti adik sendiri. Namun siapa sangka, orang yang mereka percayai justru menyimpan rahasia gelap, dan dari tangannya, tragedi berdarah akan lahir. Beberapa minggu sebelum tragedi, hal-hal aneh mulai terjadi di sekitar rumah. Ferry menceritakan bahwa Ade sering melihat sosok misterius mondar-mandir di sekitar halaman saat malam tiba. Suatu kali Ade bahkan membangunkan Ferry dan berkata, "Kang, ada orang mencurigakan di depan rumah. Ayo kejar!" Dengan setengah sadar, Ferry berlari keluar rumah, membawa sebilah golok. Ia menelusuri gelap malam, menyisir jalanan sekitar. Namun, tak ada siapapun. Sosok itu hilang begitu saja, seolah hanya bayangan semu. Kejadian itu berulang beberapa kali. Dan perlahan, suasana rumah berubah menjadi penuh waspada dan rasa takut. Tak berhenti di situ. Dia mulai menerima pesan-pesan aneh dari nomor tak dikenal. Pesan itu berisi fitnah keji, menuduh Dea berselingkuh dengan seorang pria bernama Fadel. Awalnya Ferry sempat ragu, namun ia percaya sepenuhnya pada sang istri. Dea menangis, bersumpah tidak pernah mengenal siapapun bernama Fadel. Anehnya, begitu pasangan ini memasang kamera CCTV di rumah, teror pesan itu langsung berhenti. Seketika, seakan-akan seseorang yang selama ini memantau mereka tahu bahwa dirinya kini diawasi. Tanggal 12 Agustus 2025, hari yang tak pernah dilupakan keluarga Dea. Siang itu, rumah terasa sepi. Ferry sedang berada di luar rumah. Hanya ada Dea dan Ade. Awalnya hari berjalan normal. Namun kemudian Ade mendekati Dea. Ia menagih upah kerja sebesar 500.000. Dea yang sedang sibuk tidak langsung memberikan jawaban. Mungkin ia berniat menundanya. Namun bagi Ade, penolakan itu menjadi bara api yang membakar emosinya. Dalam sekejap, pikiran gelap mengambil alih. Ade meraih sebuah palu besi, dan dari belakang, ia menghantam kepala Dea. Brak! Sekali! Brak! 2 kali! Brak! 3 kali! Suara hantaman besi pada tengkorak terdengar mengerikan. Dea roboh tak berdaya. Darah mengalir membasahi lantai rumah. Ade memandang tubuh tak bernyawa itu, dan dengan wajah dingin, ia menyeret tubuh Dea, menutupinya seadanya, seolah tidak terjadi apa-apa. Polisi menyebut Ade membunuh hanya karena persoalan 500.000. Tapi benarkah sesederhana itu? Ferry, sang suami, menolak percaya. Ia berkata dengan suara bergetar, "Kalau hanya soal uang, kenapa harus istri saya yang jadi korban? Kalau benar dia menyukai istri saya, kenapa bukan saya yang dibunuh? Saya tidak habis pikir." Pertanyaan itu membuka ruang misteri. Apakah benar Ade hanya ingin uang? Atau sebenarnya ia sudah lama memendam obsesi gelap pada Dea? Mungkin rasa kagum berubah menjadi cinta yang bertepuk sebelah tangan, dan akhirnya menjadi kebencian yang mematikan. Keluarga Dea menyebut sebelum tragedi ini, mereka sudah melaporkan ancaman berkali-kali. Rumah pernah dilempari cat, pernah ada orang asing masuk secara diam-diam, dan tentu saja ada pesan-pesan misterius yang menebar fitnah. Namun pihak kepolisian membantah pernah menerima laporan resmi. Mereka menyebut tidak ada bukti laporan masuk. Lalu siapa yang benar? Apakah keluarga benar-benar tidak dilindungi? Atau ada sesuatu yang sengaja ditutup? Yang membuat kasus ini semakin misterius adalah fakta bahwa semua teror itu berhenti setelah CCTV dipasang. Seakan-akan orang yang melakukan teror itu adalah orang dalam rumah. Orang yang tahu setiap sudut, setiap gerakan, dan setiap jadwal keluarga. Dan siapa lagi kalau bukan Ade? Apakah Ade sengaja menciptakan teror itu agar keluarga merasa tidak tenang?
Dan ketika waktunya tiba, ia bisa menghabisi Dea dengan alasan sederhana, sekadar uang 500.000. Kini, Ade Mulyana sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia terancam hukuman seumur hidup, bahkan hukuman mati. Namun misteri tetap menyelimuti kasus ini. Benarkah Ade hanya menginginkan uang? Atau sebenarnya ada rahasia besar yang tak pernah terungkap? Dea Permata Karisma, seorang istri yang setia, tewas dengan cara yang mengenaskan di tangan orang yang paling ia percayai. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kadang bahaya tidak datang dari luar. Bahaya justru bisa muncul dari orang yang setiap hari hidup di sekitar kita. Orang yang kita beri makan, orang yang kita anggap keluarga, orang yang kita percaya sepenuh hati. Dan itulah misteri gelap pembunuhan Dea Permata di Purwakarta. Menurut kalian, apakah benar kasus ini hanya soal uang 500.000? Atau ada misteri lain yang sengaja ditutup rapat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di cerita misteri berikutnya.